Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berjumpa di bulan yang penuh dengan rahmat. Kita sudah perkuliahan ini masuk di bulan Ramadan. Oke, sebentar. Nah, untuk pertemuan kita kali ini agak sedikit berbeda sistemnya dari perkuliahan minggu sebelumnya. Dan nanti untuk detailnya bisa dibaca ketentuannya di Google Classroom ya. Oke, materi kita tentang desain objek. Sebagaimana minggu-minggu sebelumnya, minggu kemarin sih kita UTS ini, saya lupa. Minggu sebelumnya desain sistem kita sudah mempelajari tentang DFD. Nah, untuk yang sekarang desain objek kita akan mempelajari tentang UML. Nah, teman semuanya juga sudah punya dasarnya, insya Allah tinggal mengulang dan akan lebih mudah bagi sampean ya. Oke, jadi di sini untuk pemodel objek, sebagaimana yang sudah saya ketahui juga bahwa dia orientasinya pada pemrograman yang berorientasi objek. Dia dipakainya untuk memodelkan sistem yang rencananya akan dibangun dengan menggunakan pemrograman berorientasi objek. Nah, salah satu contohnya itu adalah UML. Nah, kalau kamu mau buat UML, softwarenya macam-macam sih. Bisa di searching ya, diantaranya ada Enterprise, Architect, Visio, Developer, dan lain-lain. Nah, secara pengertian narasinya bisa dibaca sendiri nggih. Ini juga sekilas tentang sejarahnya mulai dari tahun dia lahirnya sampai perkembangan terkini serta pergantian versi dan perpaduan dengan diagram-diagram yang lain. Nah, ini dibuat dalam bentuk tabel. Kalau kamu mau langsung cari itu sistemnya, diagramnya per masing-masing versinya bisa masuk ke alamat tersebut. Oke, kita langsung ke macam-macamnya diagram UML. Sebenarnya kalau secara pembagian UML itu ada banyak pembagiannya. Tapi yang tersohor itu kan memang yang lebih sering dipakai untuk merepresentasikan sebuah sistem, terutama yang mungkin akan sampai banyak jumpai nanti di kalau penggarapan TA itu di perpustakaan ada banyak buku TA senior-seniornya itu yang pakai UML, diantaranya pakai use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Ada masih banyak lagi sih jenis yang lain, diagram stage dan macam-macam juga. Nah, untuk masing-masing per jenisnya ini yuk kita pelajari. Ini sedikit gambaran untuk notasi, tapi notasi nanti menyesuaikan, okay? Sama juga dengan DFD kemarin, bawaan dari software itu akan mempengaruhi bentuk notasinya. Tapi tidak usah bingung, sekali lagi saya tekankan, kamu tinggal sorot nanti di softwarenya itu, nanti akan keluar notasi tersebut itu dia notasi apa sih, sehingga dari titelnya, dari nama notasi tersebut, kalian tetap akan bisa mengimplementasikannya. Oke, untuk yang pertama use case diagram. Kita jalan pakai pemaknaan sederhana saja untuk memaknai per masing-masing jenisnya. Use case diagram. Nah, use itu apa? Oke. Case itu apa? Perangkat, ya. Jadi di sini gampangannya use case diagram itu dia
digunakan untuk mengungkapkan hubungan antara user sama use case, antara pengguna sama penggunaan sistem. Okay. Jadi bagaimana interaksinya itu penggambarannya pakai use case diagram ini. Atau yang sering disebut kalau di use case diagram itu pengguna itu adalah aktor. Okay. Nah, untuk use case diagram ada istilahnya extend sama generalisasi atau spesialisasi. Jadi general itu nanti ada sebuah extend itu nanti adalah sebuah use case yang mendapat masukan atau tambahan. Generalisasi dan spesialisasi itu nanti use case yang mengerucut menspesial, memecah atau bersifat general gitu. Nah, use case diagram itu juga punya pasangan. Pasangannya adalah kartu use case. Oke, saya langsung ke contoh yang berhubungan dengan contoh kita kemarin saya contohkan. Sebuah e-commerce untuk desa. Nah, kalau minggu kemarin saya sudah contohkan bentuk DFD-nya. Ini bentuk UML-nya, use case diagramnya. Jadi ada aktor apa saja? Ada penjual, ada pembeli, ada admin desa. Nah, pembeli bisa ngapain aja kemarin dia? Pembeli dia bisa lihat toko online. Dia juga bisa daftar sebagai buyer. Dia juga bisa lihat informasi-informasi di e-commerce tersebut. Si penjual dia bisa apa? Dia bisa buat toko online, mengelola toko online-nya itu dan lain sebagainya. Masih ingat nggih sama contoh yang kemarin? Kalau ada yang sudah lupa bisa dilihat video sebelumnya. Insya Allah nanti bisa ngeh. Okay. Saya tidak membuka kembali mulai dari dokumen analisa dan perannya di FD dari contoh yang ini. Oke. Okay. Nah, ini ada contoh yang lebih sederhana dari yang tadi. Ada sebuah sistem perpustakaan. Sistem perpustakaan itu di sini ada pustakawan, kemudian ada anggota. Jadi si pustakawan dalam sebuah sistem perpustakaan itu dia melakukan interaksi apa saja. Dia pustakawan sebagai pengguna dan sistem informasi perpustakaan sebagai sistem yang digunakan itu keterhubungannya use case diagramnya penggambarannya adalah hubungan antara si pustakawan sama si sistem. Berupa apa aja? Pustakawan, dia bisa login, dia bisa mengolah data buku, dia bisa melihat data buku, dia bisa input data buku. Sementara anggota itu kayak siswanya, mahasiswanya yang jadi anggota dari perpustakaan itu dia bisa ngapain aja. Dia cuma bisa melihat data buku. Mungkin kepentingannya adalah untuk searching buku yang mau dia pinjam gitu, bisa kan nggih? Nah, si pustakawan ini bisa dilihat ada beberapa tanda yang arah panahnya berbeda dari yang lain. Nah, seperti yang ini. Lihat data buku, dia extend ke input data buku. Jadi lihat data buku ini dia merupakan sebuah akibat gampangannya atau sebuah fitur yang bisa digunakan ketika sudah terjadi fitur sebelumnya yaitu input data buku. Jadi orang-orang anggota perpustakaan itu bisa melihat buku kalau si pustakawan itu menginputkan data buku. Dua use case ini saling berhubungan. Keterhubungannya adalah bersifat extend gitu nih.
Kemudian si pustakawan dia bisa mengelola data buku. Mengelola gimana maksudnya? Ya, mengelola itu termasuk menghapus data buku, termasuk mengedit data buku. Jadi secara hubungan di sini mengelola data buku adalah merupakan sebuah use case general yang spesialisasinya yang dipecah lagi bisa jadi edit data buku sama hapus data buku. Seperti itu. Sifat keterhubungannya adalah umum dengan khusus. Jadi pecahan kecil-kecilnya khususnya adalah edit dan hapus, tapi sifat generalnya adalah olah data. Nah, pasangannya use case diagram adalah kartu use case. Back ke use case diagramnya, saya bisa lihat pustakawan bisa melakukan apa saja, login, hapus, dan lain sebagainya. Per masing-masing use case ini semuanya harus diterangkan menggunakan kartu use case. Ya, salah satu contohnya login. Jadi beberapa data-data pelengkap untuk menerangkan sebuah use case login adalah sebagai berikut. Meliputi nama use case. Namanya apa? Login. Nama sesuai dengan nama ini. Nama kartu use case harus sesuai dengan nama use case yang ada di use case diagramnya. Namanya apa? Nama use case login. Deskripsi singkatnya, pustakawan meminta hak akses untuk masuk ke dalam sistem. Jadi login ini digunakan buat si pustakawan agar bisa masuk ke dalam sistem. Aktornya tadi siapa? Pustakawan. Prasyaratnya nggak ada. Kondisi akhir suksesnya pustakawan bisa masuk ke dalam sistem. Nah, ID ini penamaan untuk kartu use case ini bebas sih, mau dikasih nama apa aja. Kebetulan di sini saya kasih nama U1. Ya, maksudnya si use case yang pertama gitu sih. Nah, secara aliran bagaimana jalannya login ini diterangkan pakai aliran normal sama jika ada pakai aliran alternatif. Aliran normal adalah aliran step by step langkah untuk lakukan login dari start sampai finish sukses. Nah, nanti kalau ada faktor X di luar aliran normal yang akan menjadikan sistem ini sukses, login ini sukses, itu dia masuk ke alur alternatif. Jadi kalau ada faktor X, kondisi tertentu yang menuntut adanya aksi yang lain, itu maksudnya ke alur alternatif. Aliran normalnya seperti apa? Jadi kayak gini. Pustakawan dia harusnya sudah masuk halaman utama sistem. Nah, kemudian sistem menampilkan kolom pengisian username dan password. Si pustakawan masukin tuh username dan passwordnya. Klik OK dan sistem akan menampilkan hasilnya. Hasil sukses sudah masuk ke sistem dan akhirnya terbukalah homepage, pustakawannya bisa masuk ke sistem. Udah, finish, selesai. Nah, kalau username dan passwordnya gagal, gimana? Itulah dia salah satu contoh alur alternatif. Apabila ada kondisi yang tidak normal, yang mungkin akan direspon sama sistem, itu masuknya ke situ. Jadi, dia masuk ke alur alternatif. Jika pengisian username dan password salah, maka sistem akan menampilkan halaman pengisian username dan password kembali sehingga pustakawan dapat melakukan pengisian kembali. Seperti itu. Kemudian, contoh yang kedua, kartu use case input data buku. Coba lihat tadi, ada kan ya, input data buku ini. Nah, keterangan yang meliputi input data buku apa aja sama kayak tadi yang di login. Bedanya di sini ada prasyarat. Prasyarat adalah hal yang harus dilakukan sebelum
melakukan aksi tersebut. Jadi sebelum input data buku, si pustakawan itu harus ngapain? Nah, coba harus ngapain? Dia harus login dulu, ya toh. Kalau mau input data buku, dia harus login dulu dan sukses sebagai pustakawan, baru bisa melakukan input data buku. Itu maksudnya. Oke, masuk ke diagram yang kedua, activity diagram. Activity diagram di sini diagram yang menggambarkan aktivitas. Aktivitasnya bisa berupa macam-macam, bisa berupa pilihan, perulangan, aktivitas bersama. Itu dia masuk ke activity diagram. Yang paling harus diingat, bahwa activity diagram itu punya input dan output. Jadi secara penggambaran diagram gitu, dia nggak akan gantung tidak jelas. Pasti akan ada inputnya dan harus ada outputnya. Seperti itu. Jadi lihat ini contohnya. Melanjutkan yang tadi, di use case. Di activity ini, bisa dilihat ini ada dua, dua layer gitu ya. Ini ranahnya pustakawan, ini ranahnya sistem. Diawali start, diakhiri finish, ini lambangnya. Nah, di start pasti diawali dari si tempatnya aktor, tempatnya user, tempatnya login. Sistem akan cek oke atau tidak, sukses atau tidak. Kalau ya, maka akan keluar pilihan-pilihan menu yang bisa dipilih. Sesuai dengan tadi, masih ingat? Bisa lihat data buku, input data buku, olah data buku. Nah, kalau input data buku, apa saja yang langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Di sistem akan mengambilkan data buku. Dan udah selesai, kan cuma mau lihat aja. Kalau input gimana? Kalau input berarti memilih fitur input data buku, kemudian si sistem akan menampilkan form inputannya, dia ngisi-ngisi gitu, si siapa pustakawannya, terus divalidasi, oke, dan tersimpan finish. Kalau mau mengolah data buku, nah beda lagi nih, si sistem akan mempercabangkan menunya. Mengolah ngapain sih? Mengolah, menghapus, atau mengedit. Jadi menu yang beranak, sub menu gitulah ya. Kalau menghapus berarti klik hapus dan ada kotak dialog validasi hapus, finish. Kalau mengedit, nah selanjutnya diklik edit buku, kemudian si sistem akan menampilkan form update buku. Nah, habis itu kalau sudah selesai di update, diklik oke, validasi, finish. Kayak gitu. Saya bisa perhatikan semua activity, lambang activity, tidak akan ada yang gantung-gantung nggak jelas. Pasti akan ada inputnya dan pasti akan ada outputnya, ya. Oke. Selanjutnya sequence. Sequence diagram ini, sebentar. Tambahan ya. Di activity diagram itu bersifat kebanyakan di masing-masing use case ini diterangkan bisa pakai dengan satu activity diagram atau per masing-masing use case diterangkan dengan satu activity diagram. Yang jelas bahwa nanti ketika sudah jadi activity diagram, satu activity diagram harus dijelaskan dengan satu sequence diagram. Penurunannya itu seperti itu. Maksudnya secara turunan pengerjaannya seperti itu. Nah, sequence diagram sendiri dia pendetailan dari activity tadi, sifatnya dia runtut, detail, urut, dan tambah rinci yang jelas.
Oke, contoh kayak gini. Login tadi. Si pustakawan secara detail ini penggambarannya kayak gini. Pustakawan dia menginputkan username dan password di mana? Di boundary layout login. Jadi ini lambang-lambangnya ada namanya sendiri-sendiri. Yang ini itu dia aktor, yang ini boundary, ini entity, ini ini control, ini entity. Kontrol digunakan untuk memisah boundary yang satu dengan yang lain atau perpindahan ke entity. Entity sendiri ini dia biasanya digunakan untuk menyimpan data-data. Oke, back to step-stepnya tadi. Jadi pustakawan dia menginputkan username dan password di mana? Di boundary layout login. Jadi di tampilan login kan dia masukin username dan password. Kemudian layout login akan masuk ke control system, akan mengecek di database sesuai tidak loginnya tadi. Kalau sukses, nah dia akan keluarlah homepage. Pokoknya berarti sukses itu masuknya. Ya. Nah ini contoh yang lainnya, ini apa ya judulnya? Oh, lihat data buku. Nah, oke. Selanjutnya yang terakhir ada kelas diagram. Kelas diagram kalau secara OOP dia sebenarnya adalah kelas di pemrograman berorientasi objek. Tapi ada juga banyak juga yang merepresentasikannya sebagai penggambaran dari database. Kelas diagram pasti ada pasangannya, yaitu adalah kartu CRC. Oke, langsung ke contoh saja ya, biar lebih jelas. Kalau tadi, kayak contoh di sistemnya perpustakaan, ada tabel login, kemudian ada tabel buku. Yang atas ini namanya tabel login, namanya tabel buku. Yang di bawah ini propertinya, yang di bawah, yang paling bawah ini adalah operasinya. Jadi properti ini sama juga dengan kolom. Login itu isinya apa aja? Password sama username. Login bisa diapain? Dia bisa diinput. Ya. Kemudian kalau buku dia diterangkan pakai ID buku, ada judul buku, pengarangnya siapa. Nah, tabel buku ini dia bisa diapain aja. Dia bisa dihapus nanti datanya, bisa diedit datanya, bisa diinput datanya. Nah, itu secara sederhana untuk kelas diagram. Gampang kan ya? Nah, kelas diagram itu ada pasangannya. Oh, sebentar. Ini dia kan bentuknya kayak gini. Ada lagi yang bentuknya gini, ada yang begini. Gak usah gak usah bingung. Itu bawaan dari softwarenya masing-masing, sama kayak keterangan saya di awal tadi. Oke, kartu CRC. Contoh salah satunya adalah ini, kelas login. Deskripsinya apa? Izin akses sistem. Login kan buat itu emang ya. Kebetulan ini saya kasih nama C1. Nah, use case yang berhubungan dengan C1 itu use case apa aja? Ada use case 1, use case 2, use case 3, dan use case 4. Seiring dengan use case yang tadi loh, yang di yang di use case diagram pertama. Nah, tugasnya dia ngapain sih? CRC login ini, dia tugasnya kelas login ini, dia untuk cek validasi username dan password. Nah, secara penggambaran, keterhubungan, tadi kan sebelah kanan dia login, sebelah kiri dia buku nih, maka kolaboratornya, garis yang menghubungkan dia kemana, itu yang berhubungan sama dia ditulis di kolaborator, yaitu atributnya dia apa tadi? Password sama username. Sudah selesai, gampang. Ya kan? Nah, oke, di sini
Untuk materi desain objek, saya cukupkan sekian. Untuk hal-hal yang masih kurang jelas, hal-hal yang perlu diperjelas, silakan ditanyakan di kolom komentar kelas agar bisa dilihat bersama-sama semuanya di komentar kelas di Google Classroom. Oke, terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.